Gak ada orang yang dengar loh. Dari malam gua nggak make merayangin banget ini. Orang pada kemana sih ya? Gak ada yang apes pisan dah. Usah gua nih. Lah, itu kan Bang Sarip. Lama banget lagi jalan ya. Yang suka nalak orang lewat. Apa iya gue dipalak juga? Gue kan kelihatannya masih bocah. Udahlah, cuek aja. Pura-puranya lagi aja ya. Misi Bang. Aduh, mau kemana? Tadi inget gue kayak mau kabur gitu. Ini Bang, mau ke warung beli kopi. Gue lagi butuh barang nih. Barang apa Bang?
Duit lu, sini keluarin duit lu. Bang tadi dong saya bang. Tuh keluarin duit lu buru. Nggak ada bang. Ini nggak ada bang. Ani masukan. Nggak ada bang. Nggak ada duit bang. Ini di sebelah sini buka coba. Nggak ada bang. Ini buat ke warung bang. Ada segini doang bang. Mana? Ini ada duit. Iya bang buat ke warung bang. Ada lagi nggak, masa ceban doang? Nggak ada bang. Ini kayak sisa tadi ongkos sekolah. Anjing lu punya duit coba 10.000 doang, sana pergi lu. Kenapa lu ngeliatin muka gua lu? Enggak bang. Cuma 10.000 doang. Tepel. Tuh. Pasti bapak marah karena saya balik nggak bawa kopi. Emang gara-gara Bang Sarip nih duitnya dipalak dia. Assalamualaikum Pak. Salam. Apa? Suruh beli rokok lama banget. Itu Pak di perjalanan di palak Bang Sarip. Sarip. Sarip anak Bang Paul. Iya Pak. Jadi yang nggak bawa hasil. Pokoknya emang gua kagak mau tahu ya. Ini peringatan buat lo. Biar gimana caranya itu duit yang diambil sama Sarip kudu balik lagi. Lo pergi ke warung beli rokok. Kalian mau kopi. Nanti kalau diancam dia gimana Pak? Kalau diancam lagi nanti gue yang maju. Babanya sekalian gue babat sekalian. Paranin sono. Iya Pak. Ya santai bang, jadi anak lelaki juga. Jangan demen. Iya. Sama-sama makan nasi juga, kecuali kalau cari makanan batu kali aku. Sama-sama makan nasi, sama-sama berat. Punya anak satu laki-laki, buru-buru bantuin orang tua, kerjaannya tuh maaf payah, padahal punya aja gini. Tapi kamunya Rep mabuk, apa kamu nggak malu? Bapak yang malu Rep. Mau saya tuh udah gede, bapak lagi kerja bantuin gitu. Ini mah mabuk, pulang mabuk. Udah gitu masih malak-malak orang lagi. Sarip. Lo nggak tahu orang tua nyari duit buat makan aja susah. Ini nyari duit, dapat duit, dicolong, diambil buat mabuk. Udah mabuk, rese lagi, malak-malakin anak orang. Kalau bapaknya seneng, kalau kagak, bapak-bapak juga Rip yang susah. Tahu sendiri kerjaan bapak cuman kayak gini, kerjaan kayak gini, cuman
Belas kasihan orang, Rip. Karena kasihan sama kita. Keadaan kita kayak gini. Emang Bapak kerja. Cuman kan ya elah, setahun sekali. Udah rumput bala baru suruh bersihin. Ini mah punya anak. Tiap malam mabuk. Malak orang. Gimana Sarip? Udah ketahuan gak ada ibunya juga. Bukan prihatin. Bantu orang tua lagi kerja. Ngapain kek sini? Buang rumput kek, bersihin apa kek? Sarip. Udah ketahuan Bapak kerjanya kayak gini. Ini ntar udah kalau dikasih duit pasti dia minta buat mabok deh. Aduh, nggak tahu bapaknya makan susah. Kalau ada malu Rep gue suruh ngikut malu lu Rep. Capek ngurusin lu. Untung Pak Anwar Biasanya dia gini nyari ada masih lagi. percaya. Lagi bersihin Kalau makam. enggak kita susah Rep nyari kerja. Senang banget pas duit ceban-cebannya dipinta sama anaknya. Paul, sini lo gue bilangin. Ada apaan Bang Sara? Apaan? Mon, Kenapa ini? lu bisa kagak sih ngedidik anak? Anak lu ajarin. Emang kenapa sama anak saya? Emang apa? Asal lu tahu aja ya. Gua nyuruh anak gua beli rokok, duitnya dipinta sama anak lu. Ah, nggak benar. Kagak bener. Apa juga tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya pinter ngedidik anak, anaknya kagak kayak gini. Ini gara-gara lu juga kagak bisa ngedidik anak. Ya udah Pak Sata, saya minta maaf atas kelakuan anak saya itu. Nanti juga saya ganti kalau saya udah bayar ngerjain ini. Terus kapan lu ganti? Sedangkan gua pengen ngopi, pengen rokoknya sekarang, bukannya besok-besok. Gua punya duit cuma segitu-gitunya. Ya ntar kalau udah selesai semua kan pasti dibayar, saya ganti. Makanya anak tuh lagi kecil disekolahin, jangan disuruh ngangon bebek. Ini akibatnya nih. Pak Sata kan tahu ekonomi saya untuk sekolah susah, makan aja saya jarang. Tapi walaupun lu jarang makan, buktinya lu masih seger kan? Lu kudu bisa ngajarin anak lu, jangan sampai terulang ke orang lain. Iya Pak Sata, nanti saya yang didik. Tapi untuk kali ini maafin dia. Maaf, mungkin kalau gua bisa ngemaafin anak lu, bisa ngemaafin lu juga. Tapi gimana sama orang-orang? Bukan cuma anak gua doang yang dipintain, sering bocah-bocah yang lewat di sini, uang jajannya diambil. Ibu-ibu tempo hari cerita mau beli cabe, duitnya diambil sama anak lo. Apa mereka itu bisa maafin anak lo? Makanya lu kudu harus keluar dari zona kagak nyaman lo. Lu kerja cuman begini doang, dibayar seikhlasnya. Lu kagak pengen kayak orang-orang, rumah mentereng, kendaraan bererot, tiap garasi ada roda 2, ada roda 4. Lu apa yang lu gablek? Iya Pak Sata. Peda besi aja lu kuat kagak punya. Saya tahu kerjaan ini nggak seberapa duitnya, tapi halal buat saya. Saya juga akan berontak dari kemiskinan ini. Pokoknya gua kagak mau tahu gimana biar nih hari gua pulang dari sini gua bisa ngopi, bisa ngerokok. Ini semua gara-gara anak lu. Iya, nanti saya anterin ke rumah kalau udah selesai semua kerjaan saya. Apa kata lu tadi? Nanti. Pikir pakai otak lu. Gua pengen ngopi, pengen rokok sekarang, bukannya nanti. Secepatnya gue pengen ngopi, ngerokok. Tahu nggak lo? Tapi kerjaan saya belum selesai Pak Sata. Lu nggak usah, nada lu nggak usah keras-keras. Orang kayak lu ngomong keras tuh kagak pantas. Iya tahu saya orang miskin. Tapi saya akan bangkit dari kemiskinan ini Pak Sata. Gimana? Pendidikan aja lu 0, kebisa lu ora. Lu mau bangkit dari zona ini gimana caranya? Lu ngimpi ya? Kalau ngimpi tuh jangan tengari-ngari begini, jangan waya gini. Kalau ngimpi tuh malam. Apa lu mimpi enak? Lu mimpi kaya? Lu mata melotot udah menghayal.
kalau kaya. Kapan lu kayanya, sedangkan pencarian lu aja begini. Udah Pak Sata, jangan menghina saya seperti itu. Gua bukannya menghina, ini kenyataan, Ul. Kenyataan, real. Orang-orang juga tahu. Iya tahu, Pak Sata tahu kan. Rezeki itu Allah yang ngatur Pak Sata. Siapa tahu ntar malam saya ketiban rezeki. Lu nyeramain gua. Apa lu bilang tadi? Ntar malam lu ketiban rezeki. Lu bukan ketiban rezeki, Ul. Lu ketiban genteng. Ketiban rezeki dari mana? Emang kerjaan gak seperti ini. Makanya tadi kan gua bilang, lu berusaha. Lu cari kerjaan yang lebih mapan. Lu cari kerjaan yang lebih layak. Nih, apaan ini? Kayak baju robek-robek gitu. Hah? Jangan begini dong Pak Sata. Apa? Hah? Marah. Buktiin marah lu sama gua. Emang gua takut? Tapi Gua jangan- pengen tahu lu marahnya kayak apa. Jangan terlalu menghina banget Pak Sata. Gua bukannya menghina, ini kenyataan. Cukup Pak Sata. Udah menghina saya seperti ini. Kalau Pak Sata nggak senang dengan kelakuan anak saya, kita berantem. Anjay, mantap juga ini barangnya. Baru sedikit udah apply banget. Enak banget sumpah dah. Apply bener, nyantai. Buat nanti malam bagaimana ya? Gua nggak ada barang lagi. Duit udah nggak punya. Ya Allah Sarip, bener-bener maluin bapak. Kemarin bapaknya si Dolan marah. Tadi marahin Pak Sata, anaknya katanya dipalak. Sarip bikin orang tua malu aja deh. Tenang banget barangnya, enak. Ya Allah Sarip, kerjaannya tiap hari seperti itu. Sarip. Hmm. Sarip. Bikin malu terus bapak. Tadi Pak Sata, anaknya katanya dipalak sama lu. Iya. Sadar, Rip, sadar. Kita ini orang susah. Bisik banget ah. Kita harus prihatin hidup. Ini sebentar-bentar ada yang marahin. Kemarin bapaknya si itu. Sekarang Pak Sata ke rumah. Bisik banget ah. Tapi lu jangan malu-maluin apa, Rip? Lu maluin apaan sih? Aduh, anaknya Dipalak sama lu. nanti juga kalau ikut sama kita baik. Lu nggak kayak gini. Kerjaan kemarin mabuk. Ya pandang. Bapak pusing, Rip. Kenapa kerja? Mabuk. Jadi mengapa Pak? Asik banget. Hidup mah masing-masing aja Pak. Tuh santai. Jangan mikirin orang. Risik banget ah. Orang lagi nikmatin keindahan dunia kayak. Udah Pak, berisik jangan ngoceh banget. Siapa juga pusing kan kalau nggak ada Sari. Gue mau mendingan gak ada lu, Rip. Hidup gue tenang. Gue nyari makan sendiri. Ini ada lu malah nyusahin. Orang tua punya duit sedikit, diambil buat mabuk. Kalau sampai besok Bapak lihat kamu masih mabok aja, Rip. Mendingan lu pergi dah dari rumah ini. Mau kemana lagi? Bacot. Astagfirullahaladzim. Mau orang tua masih begitunya.
Pusing Bapak Rip, ngurusin lo. Pusing. Wahai manusia, hidupmu sudah cukup sulit di dunia ini. Jika kamu ingin kaya secara instan, ikutilah apa yang akan aku perintahkan untukmu. Cobalah kamu pergi ke hutan larangan Sanggabuana itu. Di situ kamu akan menemukan sosok yang akan bisa membantumu kaya secara instan. Ikutilah perintahku. Astagfirullahaladzim. Mimpi apa gue barusan? Apa mungkin di Sanggabuana bisa mendatangkan kekayaan? Mana bisa? Ada apa memang di sana? Alah, ronda kalau begini memang ada puyang pala gini. Puyang. Tumben nih si RT bentar nongol bisa nih hari ini mana? Dok sakit kali dia. Oh, siapa bocahnya nih? Oi, mau? Mah mana ngeronda dewek ada bego menemukan timbal tahu ngapain sih lo? Ini Pansip. Bangun. Buset lu malam-malam ngapain lu? Saya takut balik Pansip. Takut balik? Iya, Iseng lu pulang? bukan Pansip. Ngapa? Gara-gara tadi saya dipalak Bang Sarip. Buset bocah. Bener-bener bocah itu. Gimana arah bocahnya? Tadi ada di belakang sana. Oh, bogem Pansip. juga. Bocor kapok-kapoknya bocah kayak gitu kan bener-bener ya. Lu nggak berani pulang apa emang? Takut dimarahin bapak Pansip. Karena duitnya nggak ada. Si Sarip kelakuannya makin jadi bocah itu. Lihat aja bocah kalau ketemu sama gue nih. Bapak lu mana sekarang bapak lu? Ada di depan rumah tadi mah Pansip, tapi nggak tahu sekarang. Soalnya saya belum balik lagi ke rumah. Jadi takut pulang, orang mau bilang udah agak dapet gitu pak. Pakai di sini lu nakut-nakutin gua aja mau ngeronda gua dewek. Takut dimarahin saya Pak, sama bapak saya. Lah, ini apa urusannya? Udah tenang. Sarip bener urusan gua. Temuin aja gua sama dia. Di mana tadi bocahnya dia? Ada di belakang sana Bang. Mungkin ada takut juga kalau gua mau kalau sama dia. Ya,
bocor rada-rada sarap dikit bocor tuh. Pentes buat lagunya. Gue cariin ya. Takut balik loh. Camang kemana lagi belum pulang ya? Pergi dari sore sampai udah malam gini belum juga nongol. Jadi khawatir gua. Orang mau dapet kayak mau kagak kayak kalau udah malam mau pulang mana tuh. Kalau gini gue nyariin kemana? Emang Sarip juga biang keladi ini nih. Gue jadi khawatir kalau gini, mana anak atu-atunya lagi. Mang Camang. Nyariinnya kemana? Bingung. Temennya gue teleponin kagak ada yang ngangkat. Gue WA bang dibaca doang kagak ada yang ngebales. Pusing gue kalau gini nih. Wah, kok dia Sarip ngomong sama gua, paranin ke rumah gua, jangan takut-takut. Sama aja saya tetap takut diancam. Bawa lu noh, jogrok beno. Mungkin lu bagaimana gitu? Gue balik. Sata, anaknya nyeropot dari pohon pisang. Pak, Lu ngapa kagak pulang sih, Mang? ini saya takut. Takut gue marahin. Iya Pak. Mang, namanya segalak-galaknya orang tua kagak bahannya ngegigit anak, Mang. Udah dengerin tuh bawa lu. Gue mah cuma ngetes keberanian lu doang. Berani apa kagak? Baru gua kata gitu aja lu udah kagak berani pulang lu. Iya Pak, maaf Pak. Temuin di mana? Di pojokan pohon pisang jadi duduk be ngeringkuk. Pun pisang kebun kosong. Kebun kosong. Aduh, Mang. Gua sampai khawatir. Leher gua sampai panjang nih. Bagus temuin Ansip loh, coba kalau kagak sampai tengah malam lu masih di kebun kali ya. Lu donor darah nyamuk. Bangetan buat lu memang. Dah. Dibuang di andun Sarip doang lu pakai takut, bukan ngomong sama gua. Nah, iya. Ini si Sarip gimana sih kalau misalnya ini lu kagak bisa nanganin Sarip apa? Pas Hatta tahu dia kapan Sarip kayak mana kelakuannya. Kon emang udah dibilangin dia orang sama babanya gue udah kena. Semuanya kayak gitu mah. Sekarang gua gini punya usul ya. Kalau misalnya Sarip masih begitu aja, kan ada pihak yang berwajib. Laporin ke pihak yang berwajib. Ya udah lapor RT GRT. Megek bae RT-nya sama bae lagi. Jadi ya terus saya nanganin dia. Gua takutnya nanti kelakuan si Sarip ini makin gila gitu doang. Bener bang, bener. Bilang yang udah mau udah, yang belum jangan sampai terjadi gitu sih. Iya, udah tenang Bang Sata mah dah. Sarip urusan saya dah. Oke. Ya udah lu tanganin dah. Saya sekalian mau patroli lagi. Kali ketemu. Yuk, Bang, Assalamualaikum.
Apa benar di sini tempatnya? Kelihatannya sepi banget. Tapi cobalah, siapa tahu bener gue bisa jadi kaya. Tapi ragu-ragu sih, sepi begini. Ih, gelap banget. Gelap begini, masa tempatnya seperti ini? Tapi kalau belum dicoba ya, gue nggak tahu. Makanya gue harus cobalah. Biarin serem. Mana tempatnya? Berani nggak nih gue ya? Wih, serem amat tempatnya. Pohon juga gede-gede banget. Emang bener apa di sini ya tempatnya ya? Ah, udah tanggung, lanjutin aja. Ih, serem. Belum ada tanda-tanda di mana tempatnya. Mana sepi banget ini. Gak ada orang sama sekali ya. Udah kayak hutan. Demi kekayaan, gue harus jalan terus. Pengen tahu gue. Harus lari dari kemiskinan. Semakin lama tempat ini semakin mencekam. Tapi demi kekayaan harus aku lakukan. Harus meninggalkan kemiskinan. Makin mencekam. Tapi demi kekayaan gue siap melakukannya. Gue sakit hati sama Sata. Tunggu aja lu tak, kalau gue jadi kaya juga. Gue hina lo gantian. Lo hina gue. Sekarang gue lagi miskin. Apapun akan aku lakukan demi kekayaan. Tapi di mana tempatnya? Belum ada tanda-tanda. Gue harus jalan terus. Gue harus lari dari kemiskinan ini. Apapun akan aku lakukan demi kekayaan. Gue udah capek dihina. Apalagi yang namanya Sata. Gue benci banget dihinaannya. Semakin dalam, semakin mencekam. Diterusin gak nih ya? Gue terusin, gue takut. Nggak diterusin, gue nggak kaya-kaya. Ah, maju terus, tanggung, udah kepalang jalan. Suasananya semakin mencekam. Suaranya dari mana ini? Ada suara ketawa. Bulu romaku semakin merinding. Harus terus maju. Tuh, untuk jangan ganggu anak setan. Makan nasi sama garam. Kunti. Amit. Kunti, jangan ganggu ya. Saya cuma pengen kaya. Jangan ganggu saya ya, Kunti.
Jangan ganggu saya. Saya pengen jadi orang kaya. Udah Kunti, jangan ganggu saya. Saya pengen kaya. Udah Kunti, udah. Tapi ini berat. Ini juga berat lagi. Udah ya. Hah? Udah nggak ada. Kemana ya itu kuntilanak? Mana dia? Gue juga pengen jadi kaya. Walaupun udah nggak ada, belum tentu aman. Hilang di atas, malah pindah ke bawah. Jangan ganggu ya, Tong. Jangan ganggu. Saya cuma pengen kaya. Jangan ganggu. Hilang belum tentu aman. Di mana tempatnya? Ini kan kebun luas juga. Nyari kemana lagi? Mana pohonnya? Mudah-mudahan Kunti itu nggak ngikutin. Wah, ini tempatnya. Iya ini. Wah. Wah. Wah, bisa gak bikin saya kaya, Mbah? Bikin saya kaya, saya udah malu dihina terus, Mbah, kemiskinan saya. Tolong, Mbah. Nggak ada yang jawab. Nggak ada reaksinya. Mbah, tolong saya, Mbah. Saya pengen kaya, Mbah. Saya pengen kaya. Mbah, saya pengen kaya, Mbah. Saya pengen kaya. Ternyata kamu datang juga ke sini. Iya, Mbah. Benarkah engkau menginginkan kekayaan? Iya, Mbah. Saya tahu engkau di orang-orang sekitar selalu dihina karena keadaan. Kok Mbah bisa tahu, Mbah? Lantas, selain kaya,
Apa yang kau inginkan lagi? Beri saya kekayaan, Mbah. Jika benar engkau ingin kaya, ada beberapa syarat ritual yang harus engkau jalani. Syaratnya apa, Mbah? Apakah engkau sanggup? Sanggup. Syarat yang pertama, setiap malam bulan purnama engkau datang ke sini untuk memberikan sesajen untuk saya. Apakah engkau sanggup? Sanggup, Mbah. Sesajen itu bukan hanya sekedar makanan, melainkan kepala hewan buas. Apakah engkau sanggup, wahai manusia? Sanggup, Mbah. Yang penting saya bisa kaya. Syarat yang kedua, setiap malam Jumat engkau harus mengambil tali pocong yang baru saja dikuburkan. Apa, Mbah? Apakah tidak ada yang lebih ringan, Mbah? Itu sudah cukup ringan bagiku. Tapi, Mbah, Gimana? Apakah kamu sanggup melakukannya? Jika kamu tidak menyanggupi, kamu tidak akan pernah bisa kaya untuk selamanya. saya sanggup, Mbah. Saya sanggup. Dan persyaratan yang terakhir, ini yang harus kamu camkan. Apakah engkau sanggup menjalaninya? Sanggup, Mbah. Demi kekayaan saya sanggup. Mungkin ini adalah salah satu persyaratan yang akan menyempurnakan kekayaanmu. Saya siap melaksanakannya, Mbah. Dengarkan ini. Kamu harus menumbalkan anakmu atau anak kandungmu sendiri. Apa, Mbah? Apakah tidak ada yang lebih ringan, Mbah? Tidak. Itu sudah cukup ringan bagiku. Gimana? Apakah kamu mau menurutinya? Demi kekayaan, dan saya nggak mau dihina lagi. Tapi, Mbah, apakah tidak ada syarat yang lain, Mbah? Itu anak saya, Mbah. Tidak ada cara lain jika kamu ingin menyempurnakan kekayaanmu. Kamu harus rela berkorban. Tapi anak saya satu-satunya, Mbah. Anak saya satu-satunya, saya nggak bisa, Mbah. Baiklah. Kalau memang kamu tidak bisa mengorbankan anakmu untuk menyempurnakan kekayaanmu, maka dirimulah sendiri yang akan menjadi tumbal itu. Bagaimana? Apakah kamu sanggup? Sanggup, Mbah. Saya ikhlas. Yang penting keluarga saya kaya, Mbah. Saya udah malu dihina orang. Lantas, apalagi yang kau inginkan? Saya cuma pengen kaya, Mbah. Pengen lari dari kemiskinan. Tetapi kamu harus ingat, jika kamu tidak mau mengorbankan darah dagingmu, camkan ini.
kamu sendirilah yang akan menjadi korban sebagai tumbalku. Siap kamu? Saya siap, Mbah. Pada kemana setannya? Terus apa yang saya lakukan, Mbah? Aku punya satu permintaan lagi untukmu. Apa, Mbah? Sebelum engkau meninggalkan tempatku, aku ingin melihat seberapa sungguh kamu ingin kaya. Tapi, Mbah, bagaimana caranya? Apa yang saya lakukan biar saya kaya, Mbah? Sekarang kamu harus menyembahku sekarang juga. Baik, Mbah. Cepat lakukan. Sudah, Mbah. Baik, Mbah. Mbah, dengan cara apa saya bisa merasakan kekayaan itu, Mbah? Kamu akan merasakan kekayaanmu seiring berjalannya waktu. Jadi, kamu tinggal menikmatinya saja. Kamu akan menjadi orang terkaya di kampungmu. Tidak ada yang bisa menandingi kekayaanmu. Sudah pahamkah kau? Paham, Mbah. Baiklah, jika kamu sudah mengerti apa yang sudah aku perintahkan untukmu, sekarang kamu boleh meninggalkan tempatku. Cepat, segera kau tinggalkan. Baik, Mbah. Masa demi kekayaan gua harus ngorbanin anak bini gua? Nggak mau lah. Gua sayang sama anak gua sama bini gua. Suruh korbanin buat kekayaan doang. Nggak akan kau lakukan. Harus, kalau sampai aku jadi kaya, gue balas penghinaan Sata. Loh, perasaan gue nggak lewat sini jalan datangnya. Kok bisa berubah ya? Jangan-jangan gue keder nih. Ah, nggak mungkin. Tadi deket kok kayaknya ke dalam. Tapi kok bisa beda? Oh, gue salah jalan ya? Duduk merinding lagi. Pocong! Pocong, Bang! Pocong! Pocong! Jangan ganggu saya, Pocong!
Ya, Pocong. Udah cukup, Pocong. Cukup. Ampun. Ampun. Ampun, Jong. Jangan ganggu saya. Ampun. Ampun. Udah. Pergi. Pergi. Udah. Udah. Udah, Jong. Udah. Saya cuma pengen kaya, Pocong. Udah. Jangan ganggu saya. Pergi. Wahai manusia, kamu harus ingat, di hutan larangan ini banyak makhluk yang selalu mengikutimu. Ampun, Pak. Banyak makhluk yang mendengar ucapanmu. Kamu sudah melanggar apa yang telah kuperintahkan. Tapi, Mbak, tidak ada tapi-tapian. Kamu sudah mengingkarinya. Kamu sudah mengkhianatiku. ampun. Kamu harus terima akibatnya. Karena kamu sudah meremehkanku. Ampun, Mbak. Ampun. Kamu tidak akan bisa lepas dari makhluk yang berada di hutan ini. Ampun, Mbak. Kamu harus terima konsekuensinya, wahai manusia. Ampun, Mbak. Sudah melanggar perintah yang telah aku berikan kepadamu. Ampun, Mbak. Maafkan saya. Saya akan lakukan itu, Mbak. Pengampunanmu sudah terlambat. Maaf, Mbak. Kamu sudah melanggar perintah yang telah aku berikan. Kamu sudah membuat aku sakit hati. Maaf. Terimalah akibatnya sekarang. Maaf, Mbak. Maaf. Saya akan lakukan itu, Mbak.